Waduh. Wah. Arsenal sampai detik ini adalah tim paling fair play di Premier League. Dari 20 tim. Betul. Tidak ada red card ya? Nggak ada red card, kartu kuningnya paling sedikit. Betul. What else you expect? Bicara soal VAR tuh bener nggak tuh katanya Arsenal tuh jadi Arsenal gitu sekarang. Ini tanda-tanda alam. Ini tanda-tanda alam nih ya. Nah, ini Trossard kalau golin di final bisa. bisa jadi golin di final nih. Dan saya juga punya keyakinan dia akan turun, dia akan buat perbedaan. Dan saya harap perbedaan itu adalah bentuk gol. Trossard bisa jadi pencetak gol nanti kontra PSG. Jadi hati-hati di Budapest nanti. Waktu itu fans Arsenal bilang gini, saya di Inggris. Dia bilang gini, kita justru seneng nggak dipanggil, nggak di tim nasional Inggris. Kenapa? PSG ini akan dominan, diunggulkan, sehingga kalau Arsenal bisa mempertahankan sampai menit 60, misalnya at least nggak kebobolan lah, anggap aja nggak kebobolan. Itu pressure akan ada di PSG. By the way, kalau misalnya saya gantian nanya sama Bang Abe, kalau misalnya Arsenal juara Liga Champions, apakah Declan Rice layak mendapatkan Ballon d'Or? Katanya orang sabar itu disayang Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Mungkin itu adalah jalan pada akhirnya trofi juara bisa direngkuh oleh Arsenal. Kita akan bahas bersama dengan seorang analis sepak bola yang juga adalah fans Arsenal, seorang Gunners, Bung Haris Pardede. Bro, gimana nih? Selamat. Ya, perasaan saya sama Bang Abe juga pasti. Dan seluruh fans Gunner di seluruh dunia. Iya. Udah terlalu lama menunggu juga ya. 22 tahun nih. 2 tahun. Sampai kita kayaknya agak pasrah sedikit itu. Jadi kalau menurutku sih, itu ada keramatnya itu angka 22 Begitu. tahun ya. Pencetak gol Krupi kemarin itu 22. dari Bournemouth angka 22 nomor punggungnya. Kemudian saya anak kedua, lahir tanggal 11, lahir di bulan 2. Saya juga lahir tanggal 22. Lahir tanggal 22. Jadi 11 kali 2, 22. Jadi memang ada yang mengatakan berdua jauh lebih baik. Iya. Angka 2 itu menggambarkan keseimbangan, Iya. stabilitas dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah ending dari trust the process-nya. Saya rasa begitu. Kalaulah kemudian diizinkan oleh yang kuasa, trofinya jangan 1, jangan-jangan 2 di ujung musim dengan tahu? merengkuh juara Liga Champions. Mungkin nggak? Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Nothing is impossible. Dan kalau itu terjadi, yang pasti pertama kita harus menepati kaul kita dulu di tayangan kita sebelumnya bersama dengan Coach Justin. Betul. Kan Abang Abe juga sempat share itu kan. Betul. Kalau dua-duanya kita sebenarnya pas ngomong itu agak nggak yakin mungkin. Ya. Tapi sekarang on the way half kan. Tapi kita dalam satu prediksi yang sama sebelumnya Bung Harpa kan. Waktu itu apa? 1 gelar ya? Iya, waktu itu kita meyakini betul bahwa presentasi kemenangannya atau raihan juaranya adalah di Premier League. Iya. Bukan di Champions. Malah Bung Coach Justin katakan justru di UCL. UCL-nya yang lebih besar presentasi juaranya gitu. Jadi yang terbaik lah, ini semesta sedang mendukung semua nih. Iya, sebenarnya kata kuncinya tadi itu semesta mendukung sebenarnya Bang Abe. Nggak beneran ini, karena kalau kita lihat-lihat di Premier League misalnya ya, Arsenal secara teknis dulu lah, bermain sekarang lebih pragmatis. Iya. Dan hinaan dan cacian orang-orang itu atau hujatan atau kritikan bahwa Arsenal atau tim kita ini main ugly way segala macam, justru gue ngelihat ini sesuatu yang positif. Karena ketika 2-2-2-3, 2-3-2-4 itu kita gagal dan setelah sekian lama kita mendominasi, itu karena kita bermain terlalu cantik. Berapa kali lah, gue masih ingat itu, unggul 2-0, dibalap jadi 2-2. Betul. Berapa kali lah, banyak Betul. lah. Jadi masih kropos di bidang pertahanan ya saya rasa sih. 1, masih kropos, dan kedua terlalu naif. Jadi masih kurang, apa ya, Kurang pragmatis. kurang pragmatis. Iya. Nah, Jadi ujung-ujungnya orientasi adalah hasil. iya dong, kan Johan Cruyff apa Karl-Heinz Rummenigge mengatakan, you can take the ball, I grab the trophy katanya. Iya Kan pada akhirnya itu yang kita mau. Iya sih. Dan- Mungkin itu era sepak bola modern hari ini ya. Ketika possession
ketika tiki taka atau kecantikan pemain lain sebagainya, itu tuh bukan hal yang utama gitu kan. Banyak juga bulian yang ada di sana. Ini mah tim corner nih, spesialis corner kick dan hanya bisa set piece. Iya, jadi saya ingat dulu perkataannya Margaret Thatcher di sebuah parlemen. Dia waktu itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang sebenarnya bagus lah gitu. Tapi kemudian tetap dikritik sama oposisinya. Dia mengatakan, even if I can walk on the water, they say I cannot swim, katanya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sukses, oposisi itu akan selalu mengkritik kita. Dan itu nggak ada masalah. Justru itu kita bikin jadi kekuatan kita. Nah, itulah yang dilakukan Arsenal hari ini atau musim ini. Bermain secara pragmatis. Dan bahkan ada data terbaru nih Bang Abe. Ada 2 hal positif yang kita dapatkan. Arsenal sampai detik ini adalah tim paling fair play di Premier League. Dari 20 tim. Betul. Tidak ada red card ya? Nggak ada red card, kartu kuningnya paling sedikit. Betul. What else you expect? Setelah 22 tahun gak juara, bisa juara Inggris Premier League and want to go ya, UCL. Tim Dan paling fair clean play. sheet-nya Clean paling sheet-nya banyak. Dan itu dipuji sama Enrique kemarin di presscon. Dipuji. They have one of the best defense in Europe katanya. Mau apa lagi? Nah, nanti kalau misalnya rezim Arteta ini berlanjut, bisa lebih banyak trofi. Mungkin kita agak demanding sedikit, oke. Bagus dong mainnya, lebih banyak hal gitu. Sekarang yang penting tuntaskan dulu dahaganya, itu yang paling penting. Tadi udah bicara soal faktor semestanya ya, tapi kalau saya juga menyoroti ada satu faktor lain sebetulnya, bahwa teman adalah aset. Banyak orang yang nggak tahu mungkin bahwa Iraola ya itu sahabatnya Arteta. Jadi saya menganggapnya masa lalu pertemanan adalah aset. Iya. Jadi ya April pertengahan Arsenal kalah lawan Bournemouth. Mungkin dalam percakapan imajinernya disebutkan, bro lu gitu amat, kali ini dong lu bantuin gua. Lu kan sama gua di basket sama awal 90-an gitu. Ya mungkin faktor itulah yang mendorong untuk memberikan yang terbaik pada pertandingan Bournemouth kontra City. Kemarin discuss dengan Bro Marco ya, saya bilang kita harus berterima kasih kepada Evertonnya juga. Everton ini kan tempatnya Arteta juga, sempat ada di sana. Dan dia pemain kunci di sana, ya gelandang tengah yang bagus mainnya di sana, dan dia diasuh oleh pelatihnya David Moyes. Dan turning point-nya justru adalah ketika Everton tahan imbang tuh, bahkan hampir menang kontra Manchester City. Itu 5 menit akhir tuh baru bisa dibalikin sama City untuk paling enggak 1 poin. Tertahannya di situ. Yang kemarin 3 sama itu ya, yang Doku. 3 sama. Jadi bayangin, masa lalu atau pertemanan itu aset betul tuh. Satu ditolong oleh Iraola, satu ditolong oleh Moyes. Iya, memang pekerjaan lah. Itu katanya 60% dari networking. Iya. Walaupun ada yang mengatakan kalau point of view negatif, itu nepotisme. Tapi saya lebih cenderung melihat dari sisi positif ya, kayak tadi. Nah, soal Iraola, mereka bahkan ada sempat satu tim ada foto tuh. Cuman dibedakan pokoknya ya satu foto lah, satu frame. Tapi begini, memang Bournemouth itu waktu melawan City juga punya motivasi personal. Mereka pengen ngejar Liga Champions. Tapi kan paling enggak dengan given that Iraola ini teman baik Arteta, minimal dia nggak aneh-aneh. Itu satu. Terus yang kedua dia membuktikan dia profesional. Iya itu, betul. Ya, ketika dia bisa mengalahkan Arsenal, inilah saatnya dia juga memang harus bisa menahan City kan. Dan dia bisa buktikan itu termasuk Moyes. Bayangkan gini, Bung Abe, kalau dulu Iraola sama Arteta musuhan atau bahkan dibikin kesel, gue kalahin aja, gue kasih kalah. Kan bisa aja begitu. Gue bilang sama Marco, jangan-jangan dia dulu pernah utang nggak bayar ke Arteta. Makanya mainnya ngotot ya lawan City ya. Luar biasa. Nah tapi bicara hari ini udah ada 2 stick nih ya, bicara teman masa kecil. Saya ingin ajak nih, ini sebetulnya permainan masa kecil, kita mulai dulu begini nih. Ini main PlayStation. Nah ini saya udah lama banget nggak main, tapi untuk merayakan Arsenal juara Premier League, setiap kali kalau main ini aku selalu pakai Arsenal. Iya, dan selalu dibully sama lawan. Bayangkan 22 tahun perjalanan hidup dibully terus kan. Ada direndahkan juga ya. Betul, ada giumnya kayak gini nih. Selama ini saya dihina-hina, saya diam. Saya diejek-ejek, saya diam. Saya difitnah, saya diam. Tapi hari ini di London saya akan lawan. Itu makanya, artinya apa ya, hinaan ataupun hujatan orang itu bisa kita jadikan energi untuk kekuatan. Dan kali ini Arsenal, dan untuk ini aku mau pakai Bournemouth. Jadi sebagai apresiasi lah. Sebagai apresiasi. Bung Harpa nggak ada pilihan lain, harus pakai Arsenal. Biar ada Arsenalnya. Betul, biar Arsenalnya. Ya. Dan kita main di Emirates Stadium. Ini Emirates ya, bicara soal Emirates nih. Memang terakhir kita juara itu kan di Highbury ya. Yang mana stadion yang legendaris, yang punya memori
luar biasa, mengangkat derajat Arsenal betul ya Betul, pada ya. zamannya ya. Pada akhirnya dia bisa membuktikan bahwa ini kreditnya nggak macet, Iya, terus betul. kemudian ya akhirnya rumah ini bisa mendatangkan piala juga. Iya, memang sekarang by the way Highbury jadi apartemen. Oh ya? Ya, jadi lapangan bolanya itu seperti taman, Mhm. lalu area tribunnya itu jadi apartemen, tapi tembok yang langsung menyambut penumpang dari stadion Tube Arsenal keluar itu masih dipertahankan. Jadi kalau kita naik Tube turun di stasiun Arsenal, begitu keluar itu langsung temboknya masih ada, tapi udah jadi apartemen. Iya sih. Dan ya kepindahan Emirates ini kan selalu jadi bahan diskursus juga kan, karena dianggap atmosfer berbeda. Kemudian kita lihat ada jarak yang cukup jauh dengan fans dan penonton. Sementara di Highbury kita tahu kan Bang Abi, bagaimana dekatnya pub. Betul. Dan itu menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan. Ray Parlour dan kawan-kawan dulu kan. Betul. Jadi semacam ada sihir tersendiri lah ya. Iya. Kemudian menjadi kekuatan pemain ke-12 untuk bisa mengalahkan dan invincible. Iya. Jangan lupa di situ ya di Stadion Keramat. Ya ini membuktikan sesungguhnya ya, bahwa kita harus trust the process. Iya, iya. Trust the process. Dan ada peluang juga mengawinkan UCL dan IPL dengan status dua-duanya invincible. Kalau Oke. mengalahkan PSG. Oh ya, tidak terkalahkan di UCL ya. Nggak tahu ya, mungkin Milan pernah kali ya. Kan Milan pernah invincible juga tahun 90-an. Iya. Dan saya nggak tahu apakah 2003 saat dia juara Liga Champions dan 2007 Oke. statusnya invincible juga, saya nggak tahu. Oke. Nah, kita langsung aja main ya. Oke, Kita siap. main. Ini sudah all set ya. Sudah all set. Tinggal kita start. Kita tinggal start aja ya. Next. Oke. Wah, Evan Nielsen. Kemarin dia nggak golin. Nah, Hampir dia golin golin. ada. Saya sih selalu sama Krupi itu, gitu. Ada yang mengatakan sesungguhnya kalau Krupi itu akan ke Arsenal pada ujungnya. Isu terakhir malah ini Bang Abe. Julian Alvarez, Atletico Madrid. Itu isu ya. Oh iya. Wah, itu Tapi Krupi layak lah menurut saya dipertimbangkan ya, karena dia cetak gol ya kemarin Iya. kontra City ya, dan masih muda. dia pemain debut, kalau nggak salah ya, debutan atau pemain termuda yang paling banyak cetak gol di musim pertama ya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Jadi Brasil ya? Iya Brasil ya, kalau saya nggak salah. Good lah, saya lihat permainan juga bagus. Nah ini kita langsung lihat ini sambil main PS. Wah, ini tombol-tombolnya mudah-mudahan saya masih ingat. Coba nggak apa-apa, saya juga udah lama nggak main ini. Tapi bicara soal Iraola ini ya, ini salah satu pemain pelatih Spanyol yang lagi dipuji ya. Iya. Dan sekarang itu ini eranya pelatih Spanyol. Unai Emery baru juara Europa League, kemudian Arteta, Iya ya. lalu Guardiola juga. Guardiola, Luis Enrique juga final Liga Champions pelatih PSG. Wah, ini main-main kick and rush ini. Ini saya udah lama nggak main, ini sudah mau Sama saya juga. Terakhir mentoknya PS2. Tapi udah jauh develop sekarang nih, advance Iya. banget sekarang. Bahkan dulu zaman-zaman kita main begini tuh masih dijewer sama orang tua nih. Iya. Sekarang lebih kayak natural ya, susah. Jadi sekarang permainannya udah dianggapnya e-sport. Iya. Bahkan kompetisinya sudah mendunia sekarang. Petrovic ini lumayan bagus juga ya kemarin ya. Iya. Bisa nahan Berapa kali save? nahan banyak serangan. Iya. Ini luar biasa sih. Bournemouth emang kuat di kandang. Mereka punya back-back yang bagus kan, ada James Hill, Senesi, itu back-back yang saya kayaknya musim depan mungkin bisa jadi main di klub besar yang lain. Oh iya ya. Iya, kuat Bournemouth. Dan tapi kuat itu bukan artinya Musim lalu ada yang dibajak juga tuh backnya ke Madrid. siapa ya, Huns Iya, gitu betul. ya. Sama satu ada juga siapa apa? Kerkes ya kalau nggak salah. Oh. Wih, Wah, jago juga Petrovic. Ya. masih bisa ditahan. Kadang kayak gitu tuh. Nah, kalau Bung Harpa lebih memilih untuk memasang Havertz di depan atau lebih masang Gyökeres di depan? Havertz kayaknya. Havertz ya. Mengingat ini orang kalau di tongkrongan Bang Abe, Heeh. tipikalnya biasa-biasa aja, nggak menonjol. Tapi kalau ada sesuatu dia paling depan duluan dan efektif. Efektif Ya ya. 2021 kan final Liga Champions kan dia juga cetak Jadi, gol kemenangan kan. betul, cetak Padahal gol. sebenarnya dia nggak dibilang tajam banget juga enggak. Betul. Dan kemarin juga gitu kan, tiba-tiba dia muncul dari belakang. Betul, dan sebetulnya kemarin juga waktu kontra Burnley kan dia malah jadi pilihan utama. Itu juga sempat kritik di awal-awal babak pertama kan. Iya. Tapi ketika dia bisa buktikan bahwa dia bisa cetak gol, ya luar biasa lah.
Ya sekarang ya kita lihatlah Teta mau bikinnya kemana. Ya mungkin tinggal Gyökeres bisa masuk babak kedua ya. Bisa, malah dia lebih energik banget kalau dia masuk jadi babak kedua saya lihat. Wah ini ketat juga pertahanan. Dia belajar dari Arsenal kan. Tinggal tunggu corner kicknya ya nih nanti. Apakah dia bisa tahan tuh. Spesialis corner kick. Iya dan itu pelatih set piece-nya Arsenal itu kan sempat disewa sama Saudi ketika di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Oh ya? Iya. Hanya untuk menyiapkan round 4, ya kita kan juga ketemu mereka kan. Oh. Walaupun saya nggak tahu ya apakah waktu itu mereka, kalau nggak salah pas lawan kita nggak ada bola mati juga memang. Tapi segitu menarik dan seksinya kan bola mati itu. Betul. Dan akhirnya diikuti juga oleh beberapa tim juga Iya, yang udah mulai betul. belajar sekarang Iya. kan. Kan tinggal dilihat, dipelajari kan. Kayak kita makan di restoran enak, ya kita rasa-rasa oh dipakai ini, pakai ini gitu. Tapi aku nggak bisa lupakan ada satu insiden menurutku yang akan diingat menjadi memes di sepak bola sepanjang zaman. Kalau 22 tahun Arsenal diledek ya, saya rasa ini akan juga puluhan tahun ke depan akan menjadi bahan candaan dan tertawaan. Apa itu? Ya ini yang dianggap sebagai jampi-jampi Arsenal bisa juara. Pierre Hincapie nggak pakai celana dalam ketika ditekel backnya Burnley. Betul, tapi kalau itu kan nggak sengaja bang ya. Kalau dulu pernah juga begitu, tapi karena di apa telanjangin fans. Juan Ferron dulu. Oh ya? Jadi waktu Lazio juara, nah itu pemain itu dikerubungin, terus fans tuh ya biasa pengen dapetin kaosnya lah, pengen dapetin singletnya. Nah salah satunya celananya si Ferron itu, dia jalan-jalan hanya pakai celana dalam. Kalau canda tertawaan lah. Tapi kalau memang benar ya misalnya ya, lucu juga ya, bangsa semaju Eropa misalnya. Klinik masih percaya. klinik. Tapi masih ada aja ya sebetulnya hal kayak gitu ya. Ada tetap 1-2 ada lah, nggak bisa hilang. Kalau di Afrika mungkin banyak ya, kita sering dengar ya. Pernah ada satu pertandingan, saya masih ingat itu. Jadi gawang itu dikasih semacam koin apa bagaimana gitu. Dan memang nggak tembus-tembus. Oh ya? Nggak tembus-tembus. Nah lalu salah seorang fansnya itu sadar, dia datang, diambil itu koinnya, habis itu kebobolan. Oh ya? Jadi percaya nggak percaya memang ya. Bicara soal VAR tuh bener nggak tuh katanya Arsenal itu jadi Varsenal gitu sekarang.